принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. Мы точно знаем, нам не нужна война, ни холодная, ни горячая, ни гибридная. Но если на нас будут наступать войска, если у нас попытаются отнять нашу страну, нашу свободу, наши жизни, жизни наших детей, мы будем защищаться. Не наступать, защищаться. Наступая, вы будете видеть наши лица. Не наши спины, наши лица. Мы 26 числа, не в подвале сидим. 26 числа. И сейчас дешевле. Кому-то душ нужен. А? В подвале сидело 300 человек. Это в одном только доме. You know what this is? This is a warming tent. It's because people are coming off the trains and they are freezing cold and suffering from hypothermia. So they come in here to warm up. And if they're sick, they come in here to see me. All right. Ya, terlepas soal konflik yang kemudian berkembang antara Rusia dan Ukraina, tapi ini kembali ke teori Halford Mackinder. Jadi bahwa yang namanya heartland atau daerah jantung itu kan salah satunya di Asia Tengah dan Timur Tengah. Nah, di dalam konteks itu, selain itu kata Mackinder bahwa yang wilayah-wilayah yang menghubungkan antara Eropa Asia itu menjadi satu choke point penting yang barang siapa menguasai itu ya menguasai dunia gitu. Nah, di dalam konteks ini Ukraina itu boleh dibilang memang menjadi salah satu lokasi geografis yang memang menjadi vital di dalam konteks, karena semacam pintu masuk juga ke connecting dot atau connecting route antara Eropa dan Asia. Jadi dalam konteks ini, karena pertarungan yang real kalau di Eropa itu kan antara Amerika Serikat dan Inggris, ya bisa dibaca dalam hal ini berarti secara kolektif NATO gitu kan. Makanya selalu di pers kan AS dan NATO selalu di dalam konteks. Tapi NATO ini kan harus dibaca Amerika Inggris, dan yang setuju dengan skema NATO versi Amerika Inggris. Karena kalau kita jeli memperhatikan sejak serangan ke Afghanistan 2001 maupun 2003, Prancis, Jerman kan nggak ikut atau tidak ikut, bahkan cenderung mendesak melalui PBB diselesaikan, bukan melalui cara militer gitu. Nah, di dalam konteks ini, real yang di Eropa berarti kan Rusia yang dilawan oleh skema Amerika dan blok NATO versi Amerika Inggris ini. Nah, karena itu Ukraina memang menjadi vital, bukan hanya karena dia negara terdekat ya, negara tetangga sebelahan lah ibaratnya dengan Rusia, tapi juga dipandang Ukraina ini dalam konteks geopolitik menjadi bagian vital dari yang namanya daerah jantung gitu. Nah, ini yang saya kira penting untuk dilihat sebagai latar belakang kenapa Rusia kemudian berani mengambil sikap tegas itu, karena dalam konteks Rusia itu sebetulnya self defense, karena melihat ibaratnya kalau kita buat analogi itu Mas Tori, itu kita lihat misalnya waktu ingat nggak tahun 62 ketika Uni Soviet di era Nikita Khrushchev memasang
rudal di Teluk Babi di apa namanya di Kuba ya kan. Nah, Kuba itu persis kayak Ukraina di mata Rusia. Jadi ini petantang petenteng daerah sebelah bereaksi ya. Cuman untungnya dulu Kennedy tokoh yang sangat populer dan senangi banyak orang, sehingga itu membantu sikap reaksi walaupun non militer, tapi kemudian kan Rusia atau Uni Soviet mau nggak mau harus melepas rudalnya di Kuba, walaupun ada konsesi yang saya dengar, terus Eropa Barat pun harus menarik rudal yang di Turki kan misalnya, atau di Yunani, sehingga impas gitu ya. Tapi intinya sama nih sekarang. Jadi kenapa cuman ini kan kemudian Putin berani melakukan apa yang disebut eskalasi militer terbatas yang dia istilahkan demilitarisasi dan denaziisasi Ukraina gitu. Уважаемые коллеги, вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Yang kita harus perhatikan itu, Vladimir Putin ini kan pernah lama di KGB, jadi ada pola pikir yang melekat sebagai seorang yang boleh dibilang maestro intelijen. Jadi kan ada ungkapan gini, yang namanya tentara, intelijen atau wartawan itu sebenarnya nggak ada istilah pensiun. Jadi sampai akhir hayat itu, maksudnya tidak pensiun itu dalam arti pola kerjanya yang tertanam bertahun-tahun di bidang itu akan mempengaruhi. Jadi kalau kita perhatikan beberapa tulisan-tulisan sebelum ada serangan Rusia itu, kalau Bung Tori perhatikan ya, misalnya saja awalnya kan Pentagon malah yang memprovokasi supaya Rusia itu menyerbu Ukraina dengan bayangan seakan-akan nanti kayak Uni Soviet menemukan neraka di Afghanistan. Jadi kesedot energinya, sumber dayanya, seluruhnya, sampai akhirnya kita tahu memang Uni Soviet kan bubar tahun 91 itu. Tapi Putin tidak terpancing. Tapi yang menarik adalah kalau saya perhatikan, Pentagon ini juga pasti tahu kan, begitu dia provokasi Putin, Putin juga tahu bisa membaca itu provokasi. Jadi artinya kan perhitungan Pentagon diprovokasi, tapi dia tidak akan melakukan itu. Dan ternyata mengejutkan, justru melakukan gitu. Berarti kan, dan NATO, Amerika tidak bertindak apa-apa, sehingga Zelensky sebagai presiden curhat terus kemudian, wah kita ditinggal sekutu. Tapi yang menarik adalah berarti sang provokator itu begitu ternyata benar-benar melakukan tindakan seperti yang dilakukan Rusia, berarti dia sebenarnya nggak siap. Perhitungan dia justru Putin merasa karena sedang diprovokasi tidak melakukan tindakan serangan itu kan. Berarti apa yang dituju Pentagon? Dia hanya mengkondisikan itu sebagai wacana opini perang urat saraf, tapi intinya supaya kompleks industri militer Amerika itu mendapat prioritas lagi kayak seperti di era-era pemerintahan Republikan gitu kan. Nah, tapi itu yang artinya mereka tidak siap perang sebetulnya. Jadi lebih untuk seakan-akan memprovokasi, tapi ke dalam untuk peningkatan anggaran, terus peralatan militer yang lebih agresif supaya dijadikan prioritas sebagainya. Jadi kompleks industri militer. Nah, sedangkan Putin justru punya perhitungan lain. Justru seluruh kumulasi dari ketidakpuasan perundingan The Minsk Peace Accord itu juga merasa diabaikan, dicuekin, segala macam. Yang ujungnya termasuk Zelensky tidak membantu dengan makan cenderung provokatif ya, ketika dia bilang kami akan mengembangkan program nuklir gitu. Makin jadi alasan gitu, untuk melakukan serangan. Jadi ini ada perhitungan geopolitik
Putin dalam arti bisa membaca konstelasi global yang sesungguhnya. NATO lagi rapuh antara Anglo-Saxon, Inggris, Amerika. Di satu sisi ada Jerman sama Prancis yang ibarat suami istri itu secara teknis sudah cerai, tapi masih satu atap, satu rumah. Nah itu dia tahu, makanya kalau kita lihat gejala yang di PBB, Majelis Umum ya, resolusi soal tindakan Rusia ini kan kalau Cina wajar abstain karena tidak ada pilihan lain ya, India. Tapi yang menarik kan Jerman yang notabene NATO juga abstain gitu. Jadi artinya sudah kelihatan dalam sikap umum itu di NATO tidak sore, dan Putin paham betul konstelasi ini. Dan kedua, yaitu tadi dalam konteks Ukraina dengan berbagai kumulasi yang sebetulnya di dalam perspektif Rusia itu sebenarnya self defense. Maka dari itu jadi menarik sikap Indonesia ini yang justru ikut dalam 141 negara yang mendukung, walaupun bukan mengutuk ya, tapi menyayangkan sikap Rusia ini. Padahal kalau kita perhatikan ada yang namanya pasal 2 ayat 3 yang tekanannya itu begini. Kalau ada dua negara yang diasumsikan sudah terjadi sengketa sebelum, entah perbatasan atau border dispute segala macam, tolong deh jangan perang, selesaikan damai. Itu yang pasal 2 ayat 4. Nah, yang ayat 3, pasal 2 ayat 3 itu yang sebetulnya mengarah kepada kalau dalam hubungan internasional kalau ada ini jangan kamu sekali-sekali menyerang negara lain atau melanggar kedaulatan negara lain. Nah, ini yang konteksnya agresi sebetulnya.